lanjutkan dengan part C ya dari seismic recording instrument, di mana part C ini terdiri pada recording instrument, komponen, land seismic acquisition, marine seismic acquisition, dan field QC and HSA issue. Jadi recording instrument ini terdiri pada banyak komponen ya. Paling tidak ini yang kita lihat di sini, ini adalah skematik daripada recording instrument ya. Pada umumnya ini yang masih analog ya. Jadi kita lihat di sini ada receiver yaitu geophone atau hydrophone, kemudian yang masuk ke apa yang disebut dengan roll-along switch, kemudian ada transmitting ya, jadi transmitting cable untuk mentransmit sinyal dari geophone ke instrumen, dan juga untuk communication line ya, communication line. Kemudian ada filtering ya, ini untuk misal low-cut filter atau ada noise filter karena noise dari kabel listrik ya. Kemudian analog digital sampling, kemudian formatting, kemudian recording tape drive ya. Recording tape drive setelah dia di sampel dari analog to digital, kemudian di record di media di tape drive ini. Kemudian setelah ini setelah di record ini, kemudian dia dibaca ya, kemudian di display ya, diplotter di kamera sini ya. Kemudian tentunya ada power supply. Jadi kita lihat di sini multiplexer, kemudian analog to digital, kemudian di format, kemudian ditulis ya di tape, kemudian dibaca lagi, kemudian di display ya di kamera, di convert dari digital ke analog, kemudian di display di kamera untuk sebagai bukti bahwa apa yang ada dalam tape ini sudah terlihat seperti yang terlihat di kamera atau di playbacknya. Ini adalah schematic diagram yang mirip seperti yang tadi. Jadi kita fokus di sini yang dinamakan dengan analog to digital converter dan multiplexer ya. Kita lihat prosesnya seperti apa. Jadi seperti kita lihat sini ada 6 receiver yang masuk ke instrumen misalnya ya. Jadi bagaimana 6 channel ini di sampling di dalam proses ini, kita lihat sebagai berikut. Jadi 6 channel ini yang datang sebagai sinyal analog ya, kemudian itu akan disampling menjadi digital signal. Jadi sampel pertama dari trace pertama ini masuk di sini di dalam tape, sampel kedua dari sampel pertama dari trace kedua ya masuk ke dalam tape, sampel pertama dari trace ketiga, sampel pertama dari trace keempat, sampel pertama dari trace kelima, sampel pertama dari trace keenam. Ini masuk di dalam penyimpanan di sini di bloknya ya. Kemudian baru nanti mulai sampling yang kedua. Sampling yang kedua dari trace pertama di sini, selanjutnya sampai dengan trace ke-6 ada di sini ya. Sampel kedua dari trace ke-6. Demikian juga yang ketiga ya, dan seterusnya. Nah, ini penyimpanan dalam format seperti ini di dalam tape itu disebut dengan multiplex format ya. Nah, ini kemudian di dalam processing harus dirubah formatnya. Jadi nggak bisa, kalau dalam format seperti ini nggak bisa diproses ya. Jadi harus diproses kalau kita mau convert digital signal ini menjadi analog signal, menjadi di multiplex, kita harus rubah. Jadi trace pertama ini harus urut sampelnya dari 1 sampai dengan 6 misalnya ya, sampai trace ke-6 misalnya. Nah, ini semuanya trace 1. Trace 1 ini dari sampel pertama sampai trace terakhir ya. Begitu juga sampel kedua sampai trace terakhir. Sampel ketiga juga, trace ketiga juga gitu ya, sampai trace terakhir. Ini namanya multiplex format. Jadi pada multiplex format, sampel 1 dari semua ini 6 trace ini di save dalam satu recording block. Nah, pada di multiplex semua sampel dari trace 1 di save dalam satu block record. Nah, ini perkembangan daripada teknologi akuisisi ya. Jadi pada
zaman dulu ya, jadi sekitar tahun 60-an 70-an ini yang tersedia ya, conventional system. Jadi sinyal yang diterima oleh geophone ini itu ditransmit ke recording instrumen, itu masih berupa analog sinyal ya. Jadi dimana nanti setelah sinyal ini sampai di recording instrumen itu nanti masuk ke roll along switch, kemudian dilakukan analog to digital ya, kemudian formatting dan direcord. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ya, ini tuh telemetry system ya, ada sebagian daripada fungsi yang ada di sini itu sudah didistribusikan di dalam bagian instrumen yang kita sebut sebagai remote unit, yang nanti remote unit ini, dalam remote unit ini sinyal yang analog itu dikonvert menjadi digital yang datang dari geophone, dimasuk ke remote unit, dikonvert menjadi digital, kemudian sinyal digital ini nanti ditransmit melalui kabel optik ya ke instrumen. Di sinilah nanti ini direkam ya. Kemudian ada lagi yang multi channel ya, multi channel. Jadi dalam satu remote unit ini lebih banyak lagi channel yang bisa diakomodate ya dalam satu remote unit ini. Jadi kita lihat di sini bahwa fungsi daripada long switch yang tadinya ada di instrumen dan juga analog to digital converter itu sudah didistribusikan di remote unit yang ada di sepanjang line ini. Nah, ini perkembangan daripada share cell instrumen yang dikembangkan oleh perusahaan di Prancis gitu ya. Ini yang pada tahun 71 ya, namanya adalah SN338, di mana sistem ini masih analog ya, dari geophone array ini. Sinyal analog itu ditransmisikan ke instrumen ya. Jadi katakanlah kalau ada 96 channel, maka nanti 96 channel akan melalui kabel yang sama sampai ke instrumen ya. Nah, kemudian di instrumen nilai nanti sinyal analog ini dikonvert menjadi digital dan kemudian diformat, kemudian dilakukan perekaman. Nah, kemudian pada SN338, series 338 tahun 93, ini sudah terdistribusi sebagian daripada functionality yang ada di sini, analog to digital converternya sudah dibagi di dalam apa yang disebut dengan nanti remote unit ya. Jadi sinyal yang ditransmisikan sini sudah merupakan sinyal digital dan channelnya pun juga bertambah banyak. Kalau ini hanya 96, di sini sudah 1200 channel. Nah, kalau ini lebih canggih lagi ya, 408 UL 2002. Ini analog to digital sendiri itu sudah dilakukan di geophone-nya. Jadi begitu geophone menerima analog to digital sinyal, analog sinyal, ini di geophone-nya langsung dikonvert menjadi digital, dan ini yang nanti ditransmit berupa digital sinyal melalui fiber optic cable, dan kemampuan channelnya pun sudah jauh lebih banyak ya. Nah, ini juga masih perkembangan teknologi ya daripada recording instrumen. Jadi pada sel-sel juga ini ya, ini yang dari geophone group, satu geophone group ini dihubungkan dengan FDU ya, dengan FDU, di mana di FDU ini nanti sinyal analog ini dikonvert menjadi digital, kemudian nanti ditransmisikan melalui kabel optik ya ke laul dan kemudian ke instrumen. Nah, di sini kita lihat ada baterai yang nanti akan mensupport laul ini dan juga FDU ya. Kemudian ada multi komponen ya. Nah, multi komponen ini kalau ini misalnya komponennya beda-beda ya, ini katakanlah yang vertikal, ini yang horizontal, ini yang horizontal sepanjang line misalnya, ini yang horizontal yang tegak lurus pada line. Nah, sekarang instrumen itu sudah digabungkan di dalam satu multi komponen geophone ya. Jadi ada 3 channel ya dalam satu multi komponen geophone ini, nanti berhubungan dengan 3 channel di instrumen, nanti ditransmit ke instrumen. Nah, kemudian ada lagi digital geophone ya. Jadi pada digital geophone yang multi komponen ini, itu sinyal analog itu langsung dikonvert di sini menjadi digital signal ya. Di mana di sini ada 3 channel ya, 3 komponen yang nanti ditransmit ke instrumen melalui ini laul ya. Jadi ini adalah perkembangan dari sistem
pada zaman old days ya, teknologi di mana belum ada digital, ini channelnya masih terbatas ya, jadi masih analog sistem, dan juga analog digitalnya masih tersentralisasi di instrumennya. Nah, di antara instrumen yang teknologinya masih analog ini, itu ada DVS 4, ada DVS 5 yang dibuat oleh Texas Instrument, ada Celsius 338 seperti yang tadi kita lihat dibuat oleh Sercel, kemudian ada MBS 10 yang dibuat oleh Gearsource ya. Jadi kalau kita misalnya melihat 2D line ya, terutama yang ditembak pada tahun-tahun sebelum 70-an, maka nanti di staging chartnya kita akan melihat ini berbagai instrumen ini digunakan ya. Nanti bisa dilihat di staging chart, khususnya pada 2D line yang lama-lama ya. Kemudian modern teknologi ya, nah ini channelnya sudah nggak terbatas channelnya, bisa ribuan channelnya. Kemudian juga analog to digital converternya sudah didistribusikan di sepanjang line ya, yang kita sebut tadi di remote unitnya. Kemudian juga sudah transmisi data dari G-phone atau dari remote unitnya itu sudah menggunakan fiber optik. Nah, kemudian juga bahkan juga pakai telemetri sistem ya, kalau misalnya melalui area-area sungai atau daerah-daerah yang kita nggak bisa membentang kabel, maka nanti data digital ini ditransmit melalui telemetri sistem. Nah, di antara instrumen yang sudah modern ini itu adalah MDS 18 yang dikembangkan oleh Gearsource, kemudian Sercel ya, seri 808 UL, kemudian 8428 XL, kemudian DVS 7 Texas Instrument ya, itu juga sudah modern ya. Kemudian ada input output sistem 1 ya. Kemudian ada Miraseis yang dikembangkan oleh CG ya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebagian daripada fungsi yang tadinya ada di instrumen ya, di sini di recording elektronik ini sudah terdistribusi di sepanjang line pada remote unit ini ya, remote unit. Nah, ini adalah contoh remote unitnya ya dari MDS 18, di mana di masing-masing remote unitnya ada yang mandornya yang nunggu ya. Jadi fungsi daripada unit ini dalam melakukan filtering analog digital converter ya, dan memberi gain kalau perlu ya. Jadi fiber optic cable itu di-connect ke remote unit ya. Jadi sinyal diterima dalam bentuk analog, di-convert di sini menjadi digital ya. Nah, kemudian digital sinyal ini kemudian dikirim ke instrumen melalui fiber optik ya. Nah, ini line mandor ini kita lihat sini dia berkomunikasi ya dengan instrumen engineer ya. Kalau ada yang perlu dibicarakan atau dipermasalahkan ya, diselesaikan. Nah, ini contoh dari Sercel ya. Jadi ini rekaman 3D, ini satu line, misalnya satu receiver line. Jadi di satu receiver line-nya ada FDU yang di-connect dengan G-phone group ya. Kemudian ini di-connect dengan MS-LIM di sini namanya ya. Kemudian ini ada baterai, supply baterai yang nanti akan mensupply ini ke sini dan ke FDU ini ya. Nah, kemudian nanti antar line ini di-connect ya pada MS-LIM-nya ini ya. Jadi modern seismic recording system itu karakteristiknya bisa kita lihat dia punya channel yang banyak sekali ya, nggak terbatas ya. Konsumsi powernya sangat rendah ya, low power consumption ini sangat penting ya, karena kita kan di lapangan memakai baterai, tidak ada sumber listrik yang lain ya. Kemudian dia bisa diaplikasikan secara universal ya dalam berbagai situasi dan kondisi ya, baik itu di padang pasir atau di daerah kutub misalnya ya. Nah, ini dia universal field application. Dia juga tahan banting lah ya, cerdas dan waterproof distributed elektroniknya. Jadi remote unit dan sebagainya ini dia nggak gampang rusak ya, tidak gampang bermasalah, tahan banting lah. Kemudian algoritmnya juga efisien ya, sehingga produksinya
menjadi bagus ya. Kemudian recording system ini ringan ya, baik itu peralatan recording systemnya, remote unitnya maupun kabel-kabelnya ini ringan, sehingga kita tidak memerlukan banyak tenaga ya untuk pengangkutannya atau transportnya. Ini perekamnya itu langsung real time recording. Nah, kemudian juga recording instrumen yang modern ini dia bisa switch ya dari Vibro-Size dan mid dan organ source-nya ya, bisa di switch ya. Mau source-nya Vibro-Size, mau source dynamic atau organ, itu dia bisa diakomodir ya. Kemudian juga receiver itu juga bisa pakai geophone, bisa pakai hydrophone, atau mau pakai 3DC sensor itu bisa ya digunakan. Kemudian logistiknya juga simple ya, feel logistiknya misalnya baterai chargesnya dan sebagainya ya. Kemudian flexibility layout, jadi cara layoutnya juga fleksibel. Kemudian dia bisa di extend ya jumlah channelnya. Nah, ini dari first brick atau dari first brick ya barangkali ya. Jadi menggambarkan jumlah channel ya sepanjang sejarahnya ini ya, dari 70 sampai 2010 sekarang barangkali ya. Jadi kita sekali lihat channel yang tersedia ini dalam garis yang biru ini ya. Kemudian channel yang digunakan adalah ini. Jadi ketika sebelum 90-an ini jumlah channel yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada channel yang tersedia. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini waktu itu dipakai dua instrumen ya, dua instrumen digabungkan ya penggunaannya, sehingga kebutuhan channel ini bisa terpenuhi ya oleh recording instrumen yang jumlah channelnya masih terbatas ya. Tapi setelah tahun 90-an ini jumlah recording channelnya malah lebih besar ya, sedangkan yang digunakan itu kadang-kadang tidak sampai sebanyak yang tersedia. Ini contoh MDS 15B ya, buat oleh Geosource ya. Ini sudah 56 channel ya, 2 milisecond. Kemudian juga dia punya correlator ya, jadi kita bisa pakai untuk juga ini untuk Vibro-Size ya, Vibro-Size. Ini adalah yang lebih modern ya, MDS 18. Ini sudah fiber optik, sudah terdistribusi komponennya di ini cell ya. Nah, ini cell ini ada interface-nya, ada server, ada tempat perekaman ya, ada GPS, kemudian ini monitor ya, kita bisa monitor channelnya di sini, mana yang oke, mana yang bermasalah ya. Ini remote client, mungkin untuk remote unit ya. Nah, jadi ketika kita setting recording instrumen itu kita setting separate-nya ya. Jadi seperti yang pernah dikemukakan dalam teori seismik ya, bahwa kita harus lakukan sampling sedemikian rupa sehingga tidak ada frekuensi yang terrecord itu yang mengalami aliasing. Jadi umumnya 2 milisecond itu sudah cukup ya, sudah cukup. Kemudian kalau misalnya kita perlu pasang high cut misalnya ya, kalau frekuensi yang terlalu tinggi misalnya kita nggak diperlukan, misalnya kita bisa pasang high cut filter ya. Begitu juga low cut filter kita bisa pasang ya untuk carrier noise ya. Kemudian notch filter ini dari electricity noise ya, jadi noise dari kabel power line PLN itu biasanya sekitar 50-60 Hz, ini bisa kita pasang notch filter. Jadi salah satu perkembangan teknologi perekaman ini juga adalah adanya telemetri dan sistem dan fiber optic system ya. Adanya telemetri dan fiber optic system ini akan increase productivity ya. Jadi misalnya kalau kita melewati sungai atau melewati daerah di mana kabel tidak bisa dibentang, nah ini kita bisa tidak terkendala karena kita bisa menggunakan telemetri system ya. Nah, kemudian juga penggunaan fiber optik ya. Nah, ini juga improve data quality ya, karena
kalau kita gunakan analog ini ada dua problem ini paling tidak yang kita nggak bisa hindari. Ada crosstalk misalnya, adanya electromagnetic interference ya, noise yang kadang-kadang pick up kalau kita menggunakan analog kabel. Jadi dengan fiber optik kita mendapatkan sinyal quality yang lebih bagus ya. Ini contoh situasi lapangan ya, dimana kita kombinasi ya, menggunakan fiber optik telemetri sistem ya. Jadi kalau melewati sungai dimana kita nggak bisa bentang kabel, maka kita bisa gunakan telemetri untuk sistem untuk mentransmit data dari satu bentangan geophone yang terisolasi seperti ini ya ke bentangan lain yang nanti terkoneksi ke recording instrument. Ini adalah Mirasize ya, yang digunakan di laut ya. Jadi ini ada head receivernya di sini. Nah, ini adalah transmit antena untuk transmit datanya ya, sudah dalam bentuk digital. Kemudian kita lihat land seismic acquisition ya. Jadi land acquisition ini seperti yang sudah kita lihat juga sebelumnya ya. Pertama kan kita tembakkan dinamit sini ya, kemudian menjalar ke bawah permukaan bumi, kemudian ditransmisikan sampai ke geophone, kemudian ditransmit ke instrumen ya. Nah, ini recording crew-nya ya, pada recording truck seperti ini. Ini suasana di dalamnya, ini instrumen engineer-nya atau disebut juga observer ya, yang dia yang mengontrol, yang memberikan instruksi ke semua kru yang ada di sepanjang bentangan ya, di patch kalau 3D ya. Jadi ini yang megang central komandonya ya. Semua instruction itu di asalnya ada dari sini ya, baik itu ke shooter maupun ke line mander yang ada di line. Nah, ini adalah bentangan 3D ya, seismik yang menggunakan sercel ya, 428. Jadi kita lihat sini ada, katakanlah ini ada berapa ini bentangannya, ada 7 misalnya ya. Ini dengan berbagai hambatan-hambatan ya. Jadi ini tidak ada hambatan ya. Ini ada hambatan, kemudian digunakan nanti ini telemetri ya. Ini juga demikian ya. Ini juga nanti ada pakai kabelnya masih bisa digunakan di sini ya. Jadi nanti antar line ini nanti di connect ya dengan melalui LAUL ya. Nah, kemudian ini terus ke recording sistemnya. Kemudian dari masing-masing geophone nanti di connect ke LAUL ya, LAUL 428 ini. LAUL 428 ini namanya LAUX 428 ya. Instrumen. Ini adalah FDU 428. Ini nanti terkonek ke satu string geophone array. Ini observer pada zaman dulu ya. Jadi playback ini di print ya, atau dihasilkan sebagai bukti bahwa data ini sudah masuk ke dalam tape ya. Jadi observer ini harus menjerat ini sebagai bukti bahwa data ini sudah ada dalam tape, dalam bentuk digital ya, dalam format tertentu, katakanlah SEGB misalnya ya. Nah, ini peralatan recording yang ada dalam truk ya. Ini adalah geophone string. Ini adalah komponen daripada LAUX ya, dan LAUL ya. Ini adalah FDU. Nah, ini untuk fiber size ya, skematik diagram untuk instrumen yang menggunakan fiber size sebagai sumbernya. Nah, dia punya ini ya, punya dual correlation ini untuk nanti mengkorelasikan sweep sinyal dengan sinyal dari refleksinya ya, dan juga kemudian nanti melakukan stacking ya. Nah, seperti sudah kita lihat sebelumnya ya, waktu membicarakan mengenai 3D ya. Nah, kita lihat ini adalah sweep sinyalnya ya, sweep sinyal dari fiber size. Ini adalah refleksi dari layer pertama, ini refleksi layer kedua, ini refleksi layer ketiga. Nah, nanti dijumlahkan,
inilah jumlahnya G ya, ini pilot sweepnya, ini perjumlahan dari ketiga ini, kemudian nanti dikonvolusikan ya, dapatlah ini ya, konvolusi dari S dan G dapatlah H. Nah ini proses korelasinya itu sebenarnya seperti ini sweep signalnya ya, sweep signalnya ini korelasi dengan yang pertama ya, dari reflection dari A misalnya, ini sweep signalnya correlation dengan yang dari B dan seterusnya, nanti dijumlahkan dapatlah trace seperti ini. Kemudian di marine ya, di marine, jadi di marine ini source dari ergan, kemudian ke bidang pantul, kemudian ke streamer ya, ke geophone group, hydrophone group yang ada di streamer ya, kemudian direkam di instrumen yang ada di kapal recording ya. Nah ini juga ada di marine juga ada GPS sistemnya ya, jadi setiap pergerakan kapal ini, setiap saat pergerakan kapal ini ada record daripada GPS-nya, XY dan sebagainya ya. Ini gambar daripada suatu seismic vessel yang menarik airgun array ya, jadi mungkin ada satu kabel streamer tengahnya, kemudian ada dua airgun array yang ditarik. Ini adalah gambar daripada seismic vessel, di mana di dalam kapal ini ya, ini penampangnya dari samping ya, ada berbagai macam ruangan yang ada di kapal ini ya, di antaranya recording room seperti ini ya, di sini ada beberapa petugas ya recording, baik yang memonitor perekamannya, melakukan perekamannya, maupun yang melakukan navigasi ya. Ada recording room, ada navigation room ya, kemudian ada processing room. Jadi data yang direcord di sini itu bisa diproses di kapal itu juga langsung ya. Barangkali hanya migration yang nggak bisa dilakukan. Jadi sampai proses analisis, stacking, BlueStack, nah itu bisa dilakukan di sini ya. Kemudian juga ada entertainment room, di mana nanti kalau kru yang sedang beristirahat bisa melakukan refreshing ya, nonton dan sebagainya di ruangan ini. Kemudian tentunya ada mesol ya, disinilah para kru itu makan ya. Jadi karena mereka akan di sini cukup lama ya, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya, baru ada pergantian kru. Kemudian ada juga airgun shop ya. Jadi airgun ini kan setelah diledakkan gitu kan dia tekanannya harus di maintain ya, jadi harus diisi lagi dengan kompresor. Jadi di kapal ini juga ada kompresor yang nanti akan mengisi ulang airgun dan sebagainya. Nah ini cara perekaman di lapangan ya. Jadi ini ada satu kapal menarik satu streamer. Nah, jadi satu source ya, satu source dan satu streamer ya. Jadi dia begitu dia jalan dia hanya dapat satu line ya, tapi ini kan tidak efisien jadinya. Bisa juga dengan cara begini, kita pakai dua source yang diletakkan secara bergantian, tapi streamernya hanya satu. Jadi begitu ini jalan satu kali jalan dapat dua, source-nya di sini, ini streamernya, source di sini, ini streamernya, dapat satu line lagi ya. Jadi dua line sekaligus ya direkam. Bisa juga kalau mau lebih efisien lagi kita pakai ini satu source ya, tapi receiver ini yang dua ya, sama juga hasilnya ya. Jadi dua line yang direkam sekali jalan ya. Nah, ini bisa lebih efisien lagi ya kalau di sini. Jadi kita bisa menghasilkan 4 CDP sekaligus ya. Jadi dua source dan dua kabel. Source 1, kabel 1 dapat CDP 1, kemudian source 2, kabel 2 dapat CDP 2, kemudian juga nanti begini, dapat lagi 4 line ya, 4 reverse sekaligus ya. Ini juga lebih banyak lagi source-nya, CDP yang didapatkan kalau kita punya dua source dan punya CDP ya. Nah ini contohnya kira-kira jaraknya ya dari kapal ini ke ujung streamer ini kira-kira 150 meter. Kemudian ini adalah airgun array ya, di mana jarak antara airgun array ini adalah 50 meter. Ini jarak antara streamer 100 meter ya. Nah ini antara ini receiver pertama ya, 240, ada 240 streamer ya,
240 hydrophone array ya yang terbentang di satu streamer ini ya. Jadi ada 4 jalan sekaligus. Nah ini juga konfigurasi yang seperti yang kita lihat sebelumnya itu tadi ya, ada 2 source, ada 3 receiver line, jadi bisa dapat 6 line sekaligus ya, 6 line sekaligus. Jadi P1 ini adalah line yang dapat dari streamer 1 dari source 1, ini yang dapat dari streamer P dari source 1, ini yang dapat dari streamer C dari source 1 ya, source 1 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan 6 ya streamer 6 line sekaligus, lebih efisien. Nah ini bisa juga kita gunakan 2 kapal sekaligus ya, 2 kapal, tapi masing-masing kapal ini dia menarik 1 steamer tapi 3 airgun ya, 3 airgun ray. Jadi kita dapatkan antara streamer dari fase 1 ke streamer 1 ya, streamer 1 ke source 1 ya, airgun ray 1, dapat ini line ini ya. Kemudian dari streamer 1 ke source ya, dari source 2 ini ke streamer 1 dapat ini dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan 6 ya, 6 receiver line, 6 line sekaligus ya. Malah kita bisa memberikan sekaligus ini 2 volt ya. Di sini dia mendapatkan 2 volt sekali jalan, langsung dapat 2 volt ya. Kalau di sini hanya 1 volt coveragenya. Nah ini lebih banyak lagi ya. Jadi ada 10 receiver line streamer ya yang ditarik oleh kapal ini ya. Nah ini feathering. Nah kabel ini kan panjang sekali ya, bisa 8 kilo atau lebih ya. Nah kabel ini kan juga nanti dia kan tidak terbentang lurus, kan juga dipengaruhi oleh ombak ya. Jadi dia dipengaruhi oleh arus laut. Nah nanti dia mengalami apa yang disebut dengan feathering ya, terbelok nih kabelnya ya. Nah jadi kalau dia nggak mengalami feathering, maka nanti CDP line kita dapatkan seperti ini, lurus ya, tidak mengalami distorsi ya. Nah ini juga demikian ya, streamer. Tapi kalau dia mengalami, kabelnya nanti mengalami feathering, maka nanti kabelnya akan mengalami maka lainnya nanti akan menjadi begini ya. Tapi itu nggak masalah, nanti bisa kita binding ya. Waktu kita binding, ini katakanlah kapal yang menarik ini ada dua streamer ya, ada 2 array. Ini sekali dia menarik dapat ini line ini misalnya ya. Kemudian berikutnya ya, kalau dia pindah, jadi kita lihat kembali ini dia bergerak. Ini gerakan pertama, ini berikutnya ya. Nah jadi nanti ini kita binding, jadi nggak masalah. Nanti barangkali nanti hasilnya implikasinya adalah bahwa CDP voltnya mungkin tidak akan persis merata ya, seragam. Jadi ada agak sedikit bervariasi volt coverage dari masing-masing bin ya. Nah ini sudah kita lihat juga slide sebelumnya, itu akuisisi pada transition zone ya, dimana kita bisa kombinasikan antara geophone dengan hydrophone ya. Ini salah satu contoh line ya yang courtesy dari Western Geophysical. Ini line yang diambil dengan menggunakan source airgun, kemudian ini menggunakan Primacord dan dinamit ya. Jadi line 2D ini yang direcord dengan source yang berbeda ini nanti di processing, bisa diproses demikian rupa ya, dilakukan matching dan sebagainya, sehingga kita melihat ini nggak ada bedanya ya. Jadi bisa kita lihat tidak ada interupsi ya antara source yang berbeda-beda ini ya, dengan nanti di processing itu bisa dihandle ya, nggak masalah. Nah kemudian ini juga kalau kita gunakan ini yang sebelah kiri ya, bagian sebelah kiri ini gunakan source-nya airgun, kemudian receiver-nya hydrophone ya. Yang sebelah kanan itu menggunakan dynamite dan source receiver-nya geophone. Nah ini juga nanti begitu kita proses, sebenarnya di recordnya sendiri ada perbedaan ya, tapi nanti begitu diproses, kita lakukan matching dan sebagainya, maka nanti bisa kita hasilkan seperti ini. Jadi dia continuous ya, tidak ada terlihat ada bedanya. Ini juga demikian ya. Ini airgun hydrophone,
ini fibrosize dengan JuFone, ini juga nggak ada bedanya. Nah ini adalah berbagai media yang kita gunakan untuk perekaman. Ini media zaman dulu ya, ada 9 track tape, ada juga yang kita namakan 21 track tape yang digunakan pada tahun 60-an, 70-an ya. Ini banyak 2D line yang lama terutama ya, ini masih tersimpan dalam bentuk media seperti ini. Nah, untuk yang sekarang ini ya, akhir-akhir ini yang modern ya, ini sudah menggunakan cartridge ya, yang kapasitasnya juga berkembang cukup pesat ya, dari hanya 200 mega untuk series 380 480 ini, kemudian menjadi 300 giga untuk seri 352 yang baru-baru ini. Jadi banyak sekali short record yang bisa disimpan dalam satu cartridge ini ya. Sedangkan yang ini umumnya digunakan hanya untuk temporary storage karena nggak bertahan lama ya. Kemudian ini field QC dan hash issue ya. Jadi karena operasional daripada seismik ini memerlukan kerjasama yang baik ya antara kru yang ada di sepanjang line yang menghandle JuFone, bentangan JuFone, kemudian yang menghandle remote unit ya, shooter, kemudian pekerja-pekerja lainnya, dengan yang ada di instrumen ya, observer atau instrumen engineer yang ada di instrumen, itu perlu ada semacam koordinasi yang sangat baik ya, sehingga setiap kali melakukan recording itu setiap pagi ya, itu perlu ada briefing ya, apa yang mau dilakukan hari ini dan apa aja kendala-kendala yang akan dihadapi, itu semuanya dibicarakan waktu QC ini ya, waktu hash meeting ini. Nah kemudian ini ya, kenapa kita perlu melakukan monitor ya dan QC di lapangan ya. Nah ini yang di QC nanti adalah misalnya ada parameter yang nggak benar ya, misalnya short size-nya misalnya kita menanam mestinya 1 kilo, ada yang setengah kilo misalnya kan. Nah, short size-nya, short depth-nya ada yang ternyata terlalu dangkal misalnya. Kemudian short location-nya ada yang melenceng ya dari line-nya. Nah ini ketahuan ya, ketahuan sebelum nembak. Kalau setelah nembak juga bisa ketahuan ya dari quality short record-nya. Jadi ini harus dilakukan reloading ya. Kemudian ini ngecek planting JuFone-nya, itu bisa dicek di instrumen. Kalau ada channel-channel yang JuFone yang plantingnya kurang bagus nih, di instrumen bisa dimonitor ya. Kemudian ada recording ada berbagai macam record yang kurang bagus nanti ya, yang kurang berhasil, seperti incorrect recording, capfire dan sebagainya ya. Nah ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus melakukan field QC, dan ini sangat penting ya, karena sekali kita merekam data yang kualitasnya nggak bagus, itu di processing tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya, jadi kita harus ulang syuting lagi. Jadi ini juga perlu lakukan incomplete recording, misalnya no calibration pulse, short record misalnya, ada record yang misalnya 2 second, misalnya katakanlah 6 second ya, dia cuma 2 second. Nah ini perlu di monitor ya di lapangan, adanya noise ini ya, noise yang bukan noise burst ya. Kemudian juga ini seperti tadi yang sudah disebutkan, gimana kita semua kru itu paham ya mengenai kondisi di lapangan ya, untuk mengimprove data quality ke depannya ya. Kemudian membantu dan bekerjasama dengan, biasanya ada QC konsultan biasanya ya. Setiap kru itu ada biasanya company representative yang disebut juga sebagai QC konsultan, yang dia bekerjasama dengan kru ini yang nanti memonitor ya, terutama mengenai di samping masalah operasional juga kualitas daripada perekaman. Kemudian mengenai HSE aspek ya, jadi health, safety, environmental aspek ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi kecelakaan, injury dan sebagainya. Demikian juga dengan peralatan ya, jangan sampai ada instrumen-instrumen, kabel-kabel yang
mengalami kerusakan ya. Ini harus diperhatikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada semua kru ya, supaya bisa dihindari kejadian tersebut. Nah kemudian juga untuk edukasi, biasanya adanya penembakan ini juga saat adanya recording system ini juga dimanfaatkan untuk training ya bagi earth science yang bekerja di kantor, yang mereka sebenarnya jarang ke lapangan ya, tidak, jadi mereka misalnya yang melakukan interpretasi data atau bahkan hanya memproses data. Nah ini kesempatan bagi mereka untuk melihat bagaimana operasional di lapangan ini dan bagaimana implikasi daripada hasil pekerjaan di lapangan ini terhadap pekerjaannya mereka nanti di processing maupun di interpretation. Nah inilah bagian dari part C.